Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tunggu Farm. Dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai tentang proses dalam merawat ikan lele di sistem budi galon dari mulai awal tebar sampai siap panen ya. Dan untuk teman-teman yang ingin mencoba di sistem ini, silahkan teman-teman tonton video saya dari awal sampai akhir ya, jangan di skip, supaya teman-teman paham atau tahu bagaimana cara budidaya ikan lele di media galon. Oke teman-teman ya, tanpa panjang lebar saya akan jelaskan dari mulai awal. Langkah-langkah awal yang harus kita siapkan adalah tentunya media galon yang sudah diisi air teman-teman ya. Dan yang berikutnya kita belilah bibit dengan ukuran 46 atau 57 ya. Untuk bibit ukuran 46 atau 57 itu menurut saya bibit yang ideal untuk kita tebar, khususnya untuk teman-teman yang baru belajar ya, karena untuk ukuran tersebut itu dan daya tubuhnya itu akan kuat, lebih aman lah ya. Jadi semakin besar semakin bagus teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang beranggapan apakah budidaya ikan lele di galon itu akan besar risiko ikan mati ataupun ikan tidak tumbuh besar. Mungkin teman-teman ada yang berpikir seperti itu ya. Nah, untuk budidaya ikan lele di sistem budi galon ini, bagaimana cara supaya ikan lele itu pertumbuhannya itu maksimal dan juga ikannya itu tetap sehat, kita harus tahu langkah-langkahnya teman-teman ya. Jadi dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, yang pertama kita harus memperhatikan pakan ya teman-teman ya. Setelah kita sudah isi bibit, kita harus memperhatikan pemberian pakannya. Nah, pemberian pakan ini usahakan teman-teman jangan sampai telat ya, atau mungkin teman-teman lupa satu hari, apalagi satu hari ya, itu akan mempengaruhi pertumbuhan ikan ini. Nah, untuk pemberian pakan itu sendiri teman-teman harus, yang pertama itu harus terukur, teratur, dan harus tahu jenis pakan yang kita gunakan ya. Nah, untuk jenis pakan yang kita gunakan ini meliputi dari ukuran bibit teman-teman ya. Jadi semakin kecil itu ukuran pakan akan semakin kecil. Ini saya akan sedikit kasih bocoran untuk jenis pakan yang saya gunakan. Untuk pakan awal saya menggunakan pakan PF 500 ya, PF 500 untuk pakan pertama. Dan yang kedua saya menggunakan pakan PF 800 ataupun min 1 langsung ya. Jadi kalau bisa teman-teman sih gunakan PF 500, PF 1000 dan min 1. Untuk PF 500 itu kita beli 1 kilo, PF 1000 kita beli 2 kilo, dan PF min 1 kita beli 2 kilo ya. Mungkin untuk biaya pembelian pakan itu berkisar sekitar 150 ribuan ya. Itu untuk siap kita panen untuk ikannya ya. Walaupun membengkak sedikit itu wajar ya, itu berkisaran sekitar 150 ribu teman-teman ya. Itu teman harus dicatat ya, pakannya itu PF 500, PF 1000 dan min 1. Itu jenis merek pakan teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman memberikan pakan min 3, min 2 dan harga-harga pakan yang murah ya. Terkadang teman-teman tergiur dengan harga murah tapi ingin panen ikan lele dengan hasil yang cepat. Itu tidak akan bisa teman-teman ya, tidak akan bisa. Saya jamin tidak akan bisa 1000 triliun persen, nggak akan bisa ya. Nah, untuk pemberian pakan itu sendiri kita harus berikan secara teratur dan terukur. Kalau kita memberikan pakan itu biasanya saya ya, itu pada pagi hari dan sore hari atau siang hari ataupun malam hari. Kalau bisa 4 kali, kalau nggak bisa 3 kali, kalau nggak bisa lagi 2 kali sudah cukup ya. Minimal sehari 2 kali. Nah, semakin sering kita memberikan pakan akan semakin bagus. Tentunya akan terjadwal teman-teman ya, bukan sering setiap kita lihat ikan kita kasih pakan, bukan ya. Jadi untuk 4 kali ini untuk jamnya ya, ini pagi sekitar jam 7, siang jam 12, sore jam 4, dan malam hari jam 9 atau jam 10. Nah, jam-jam ini itu adalah jadwal jam makan ikan ya. Nah, apabila teman-teman ingin memangkasnya, mungkin teman-teman bekerja ya, kita tinggal di jam siang ini. Jam siang kita tinggalkan. Nah, untuk paginya tentunya kita bisa memberikan pakan ya, sebelum berangkat kerja kita kasih pakan. Nah, setelah kita pulang kerja kita kasih pakan. Ini hanya sebagai hiburan ya, kita bisa menikmati ikan lele yang kita pandang, suasana memberikan pakan ikan lele itu kan bisa membuat relaksasi kita ya teman ya. Jadi membuat pikiran kita fresh ya, tidak
berkutat dengan pekerjaan ya. Dan pada malam harinya kita bisa kasih pakan apabila teman-teman kecapean, cukup pagi dan sore hari ya. Seperti itu teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman ada juga mungkin yang bertanya, untuk proses penggantian air Bang, itu kita ganti airnya itu berapa hari sekali? Itu sering sekali ditanyakan oleh teman-teman, khususnya di video short saya ya. Proses dalam penggantian air itu sendiri teman-teman tidak harus menentukan pada hari ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena jika air pada media galon itu dalam 3 hari itu sudah berbau dan sudah rusak, itu saya jamin, bukan saya jamin ya, sorry salah kata teman ya. Dalam 3 hari jika airnya memang sudah keruh dan bau, teman-teman harus menggantinya setengah ya. Nah, untuk penggantian air sendiri, kalau teman-teman ingin ganti secara rutin, mungkin saya sarankan untuk seminggu sekali kita ganti ya. Nah, karena dalam proses seminggu sekali ini kita harus ada yang namanya penyortiran ya. Penyortiran ini kita wajib lakukan teman-teman ya. Ini kita lakukan pada pagi hari. Setelah kita proses melakukan penyortiran, kita kurangi jumlah bibitnya ya. Oh iya teman-teman, saya lupa ya untuk jumlah kapasitas tebar ya. Jumlah kapasitas tebar budidaya ikan lele sistem di galon ini itu berkisar sekitar 15 ekor. 15 ekor itu kita kurangi setiap minggunya sekali itu 2 ya. Kita kurangi 2 sampai ukuran sebesar ini sebenarnya belum usia panen ya, ini masih lama ya, masih 1,5 bulan. Ini baru usia 1,5 bulan teman-teman ya. Jadi rencana nanti saya panen di usia 2,5 bulan tambah 1 bulan lagi ya. Nah, setelah kita tebar di usia kita tebar ikan lele 15 ekor tadi ya, kita kurangi setiap minggunya itu kan kita sortir ya. Setelah kita melakukan penyortiran, kita harus mengurangi jumlah ikannya. Kalau yang seharusnya 15, kita kurangi menjadi 13 ekor. Begitu seterusnya. Minggu kedua juga kita kurangi menjadi 11 ekor. Seterusnya menjadi 9 ekor. Seperti itu sampai isinya itu satu galonnya itu 5 atau 4 ekor. Itu sudah mentok ya, jangan dikurangi lagi. Nah, kok jumlahnya kok semakin sedikit Bang? Nah, inilah kuncinya teman-teman ya. Untuk budidaya sistem di galon ini, kalau kita ingin pertumbuhan ikan lele itu normal atau cepat, kita harus menyesuaikan dari istilahnya ruang lingkup ikan ya, ataupun kapasitas tebar nih, kalau istilah kalau rumusan tebar itu per meter persegi di kolam besar itu berkisar 150 sampai 200 ekor teman ya. Itu rata-rata petani tebar di segitu ya. Nah, kita sudah paham ya teman-teman ya. Dan setelah teman-teman kita kembali ke yang pembahasan air tadi ya, untuk penggantian air itu sendiri, kita proses dalam penggantian air itu kita lakukan pada seminggu sekali ya, berbarengan dengan kita melakukan proses penyortiran ya. Dan setelah kita melakukan proses penyortiran, lalu langkah-langkah apa saja yang harus kita ambil? Ketika kita melakukan proses penyortiran, kita harus puasakan terlebih dahulu, baik sebelum ataupun sesudah ya. Nah, setelah setengah jam kemudian barulah kita kasih pakan ya. Jadi pada pagi hari itu kita jangan sampai memberikan pakan ya. Nah, untuk teman-teman, kalau untuk proses penyortiran ini sendiri, teman-teman kalau posisinya itu bekerja, teman-teman bisa melakukan penyortiran itu pada minggu ya, pada hari Minggu. Setiap hari Minggu kita sortir ya. Mungkin kalau untuk minggu pertama itu pertumbuhannya nggak akan terlihat, kedua nggak akan terlihat ya. Kalau minggu kedua itu sudah mulai terlihat pertumbuhannya ya. Walaupun pertumbuhannya sedikit demi sedikit, kita harus sortir teman ya. Walaupun selisihnya mungkin ini ya, ibarat kata ya, ukurannya itu satu kelingking sama ini ya. Walaupun ini terlihat sama, tapi ini berbeda ya. Kita harus pisah. Yang ukuran kelingking ini kita pisah dengan ukuran satu kelingking ya. Yang ukuran satu jempol mungkin ya. Itu kita pisah dengan satu jempol. Seperti itulah. Tujuannya apa kita melakukan proses penyortiran ini supaya pertumbuhannya itu seragam. Yang pertama, yang kedua, supaya tidak terjadi kanibalisme ya. Karena jika besar sama yang kecil ini kita samakan, itu kanibal akan terjadi ya, itu pasti teman ya. Dan untuk teman-teman juga mungkin ada yang bertanya ya mengenai tentang sistem di galon ini, silakan teman-teman tanyakan ya. Nah, kemarin juga ada yang bertanya mengenai tentang potongan galon ini teman ya.
Bang, kenapa itu kok galonnya nggak dibikin utuh aja sampai utuh aja lah, pokoknya utuh, nggak dipotong. Nah, alasan saya kenapa ini saya potong, karena tujuan supaya proses dalam pembersihannya itu lebih mudah, teman ya. Karena ini kan saya fungsikan sebagai konten dan edukasi untuk teman-teman ya, supaya ikannya itu terlihat ya kalau saya bersihkan. Kalau ini tidak saya bersihkan, wah ini nggak bisa kelihatan teman-teman ya, pasti hitam polos ya. Jadi seperti itu. Dan untuk teman-teman kalau mau nggak dipotong pun nggak jadi masalah ya. Tapi kalau dipotong itu akan lebih bagus, karena untuk sirkulasi oksigen itu akan lebih terbuka ya. Jadi seperti itu teman. Dan untuk apa ya, proses dalam perawatan ikan ini sendiri, saya bisa menggunakan jenis probiotik jenis apapun ataupun antibiotik pabrikan jenis apapun ya. Ini memang alami dari air dan ikan aja, nggak saya kasih probiotik atau obat-obatan jenis yang lain ya. Kalau ikan sakit cukup kita kasih garam grosok aja teman ya. Mungkin ikan menggantung, ikan dengan nafsu makan kita kasih garam grosok, dan mungkin kalau obat-obatan kita kasih obat alami. Mungkin daun pepaya kita tumbuk dan kita peras sedikit gitu ya, kalau nafsu makannya itu berkurang. Dan untuk pemberian pakannya itu sendiri tadi kan belum saya bahas ya teman-teman ya, itu sedikit, jangan sampai banyak-banyak teman-teman ya. Cukup mungkin untuk pemberian pakan awal itu sepucuk sendok teh ya, sedikit banget ya, nggak banyak-banyak, karena untuk jumlahnya pun tidak terlalu banyak ya. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu mungkin dia kasih satu jumut gini itu kebanyakan teman-teman. Satu jumut ini tuh itu mungkin cukup untuk 3 atau 2 galon kalau untuk sebar awal. Tapi kalau untuk ukuran segini pun, kalau untuk ukuran segini itu baru sejumut teman ya. Misal contoh ya, ini kan ada pakannya ya. Nah ini untuk pakan usia 1 bulan ya. Ini kalau apa ya, jenis pakannya itu saya menggunakan masih PF 1000 untuk 1 bulan, PF 1000. Nah kita cukup kasihkan seperti ini. Nah kalau untuk ikannya nggak kelihatan teman ya, nanti saya akan kasih video di samping saya ini ya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman ya yang bisa saya bagikan buat teman-teman. Jika ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman ada yang masih bingung dengan video saya, silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Dan video ini saya akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara. Salam jos ya, praktek dulu ya teman-teman ya. Jangan sampai teman-teman tidak praktek dan hanya berkomentar saja ya.